Persiapan sholat sambil mancing Ustaz ya, asik ya Ustaz ya. Dia mungkin, Maksudnya memiliki hubungan gimana Ustaz? ya, dia bekerja sama dengan jin. Bisa seperti dukun. Leluhurnya itu punya jin. Dan itu anak turunnya itu dikasih jin semua. Tiap rumahnya dikasih jin. Baik. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kita ini kan di dekat rumahnya Ustaz Wahidin ya teman-teman sekalian. Ini letaknya di kali apa ini Ustaz? Di Kali Mlese namanya. Kali Mlese. Ini di pinggir kali dekat masjid. Saat ini kebetulan kita kan pakai peci, pakai sarung. Ini sambil nunggu asar Ustaz ya. Jadi takutnya diketawain sama pemirsa kok mancing pakai sarung pakai peci. Persiapan sholat sambil mancing Ustaz ya. Asik ya Ustaz ya. Nah, ini kebetulan kalinya kalau di daerah sini ini sering kena banjir saja ya. Ya, langganan ini. Kalau jam-jam segini atau hari-hari seperti ini banyak ikan berarti ya, karena pada keli ke sini ya. Betul. Pada ngalir ke sini. Ustadz Wahidin juga sering ya mancing seperti ini? Apa baru sekarang? Kadang-kadang nemenin anak. Gitu ya. Anak laki juga suka mancing ya. Oke. Ustadz sambil ngobrol nih kayaknya asik nih sambil mancing Ustadz. Kemarin kita kan ngobrol-ngobrol tentang ini Ustadz ya, tentang kesurupan Ustadz ya. Nah, bahkan pernah juga dibahas tentang apa itu Ustadz, penyakit ain dan penyebabnya. Oke. Nah ini kalau saya jadi ingin tanya juga nih, semakin penasaran tentang kesurupan ini. Kalau kesurupan ini kemarin kalau nggak salah penyebabnya karena apa itu Ustadz, karena jinnya tuh marah. Gitu saja, marah gara-gara mungkin kesiram air panas atau karena apa itu Ustadz, dikencingi karena jinnya suka kepada orang tersebut. Oke Ustadz, ada lainnya nggak Ustadz penyebabnya Ustadz? Ya, sebenarnya itu kan penyebab-penyebab yang ininya apa insidensial ya. Jadi, seketika terjadinya itu seperti itu. Tapi ada hal-hal umum yang bisa menyebabkan seseorang itu berpotensi atau mudah itu diganggu jin atau yang namanya kesurupan itu. Ya, kalau kita baca di kitab-kitab apa di Ruqyah, salah satunya di kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton, itu ada beberapa kondisi seseorang itu yang sangat berpotensi. Yang pertama ya, orang yang memiliki hubungan dengan jin. Iya. Dia mungkin. Maksudnya memiliki hubungan gimana Ustaz? Ya, dia bekerja sama dengan jin. Bisa seperti dukun gitu ya. Itu di luar sihir berarti ya? Di luar sihir. Ya. Terus orang yang kita kan dukun kadang-kadang nggak sihir juga. Gitu ya. Kemudian orang yang mempercayai dukun. Gitu. Mempercayai dukun. Oke. Kemudian orang-orang yang mungkin bapaknya atau kakeknya atau leluhurnya itu memiliki hubungan dengan jin, kerjasama dengan jin, semacam kalau orang Jawa bilang ada pesugihan atau apa. Gitu, mungkin pernah punya jimat. Iya, dan seterusnya. Nanti biasanya itu nurun ya? Iya, ada jimat atau keris atau apa. Ini bisa jadi yang bersangkutan, bisa jadi anak-anak atau penghuni rumah di situ. Ini bisa jadi berpotensi untuk mudah diganggu jin. Kok bisa Ustadz? Misalnya kalau ada orang sutua atau kakek nenek kita yang pernah melakukan seperti itu, kok turunnya nggak jauh-jauh ke anak atau ke cucunya, itu kenapa Ustadz ya? Ya, karena bisa jadi ketika seseorang itu menjalin kerjasama ada satu akad ya, bahwa mungkin perjanjian ya. Anak-anak turunnya itu adalah termasuk dalam masuk dalam perjanjiannya itu. Gitu. Dan itu selalu begitu ya? Bisa ya, nggak selalu. Nggak selalu. Gitu ya. Ada yang semacam itu. Seperti dulu saya punya teman juga, leluhurnya itu punya jin. Dan itu anak turunnya itu dikasih jin semua. Tiap rumahnya dikasih jin. Iya. Dengan harapan untuk menjaga rumahnya itu. Geng. Saat ngomong-ngomong, kalau lagi mancing gini terus terkena kesurupan tuh mungkin nggak?
Mungkin juga. Mungkin. Apa? Penyebabnya apa itu, Ustaz? Ya, bisa jadi karena dia tuh ngelamun aja. Oh, karena ngelamun. Asik mancing, ngelamun itu ya. Oh, gitu. Atau dia mungkin mengganggu tempat jin. Ya. Mancingnya di tempat jin mungkin dia. Oh, mungkin menduduki tempat yang biasa ditempati oleh jin. Ya, bisa jadi. Oh, gitu. Jinnya marah itu. Dan semakin besar mungkin penyebabnya jin merasuki dia bila memang sebelumnya ada sejarah itu tadi, sejarah artinya hubungan dengan sejarah hubungan jin. Itu yang membuat jin itu memiliki keberanian. Gitu ya. Kalau misalnya seperti Pak Tata, mungkin Rajun Hibar dan sebagainya, mungkin barangkali nginjak jin atau jinnya pun malah lari, nggak ganggu. Nggak punya keberanian itu. Karena jinnya nggak punya keberanian kepada kita misalnya, karena kita lebih berani. Lebih berani dan dia punya sejarah mengabdi pada jin. Punya sejarah baik dia sendiri maupun keturunannya nggak pernah mengabdi, nggak pernah kompromi dengan jin itu. Oh iya. Akhirnya jin itu memiliki rasa takut. Oh gitu. Seperti jadi Hotop itu kalau ketemu setan atau jin ketemu Umar dia pilih jalan lain itu. Jalan lain, menyingkir ya? Iya, karena nggak kompromi dengan jin itu. Oh gitu, ya. Terkenal nggak kompromi. Lah, tapi kalau ada itu misalnya seorang suaminya itu suka bantu orang rukyah, malah yang kena istrinya atau anaknya itu gimana, Ustaz? Bisa jadi efek dendam ya, Efek dendam. Jadi jin itu nggak terima kalau dikalahkan itu rukyah. Nah dia mau membalas sama yang merukyah, dia nggak berani juga. Akhirnya dia akan menyerang siapa saja yang menurut dia itu bagian dari perukyah itu. Oh gitu, ya Allah. Jadi seperti itu ya. Dengan penyebabnya tentunya si istrinya atau anaknya itu karena dalam kondisi istilahnya tuh lemah ya, atau mungkin spiritualnya kurang baik ya. Oh gitu. Oke, spiritualnya kurang baik. Oke. Atau mungkin ada turunan bisa mungkin jadi, dari nenek moyang, kakak, ibu, bapak atau nenek kakeknya gitu ya. Oh gitu. Terus nah ini Ustaz, cara penanggulangannya baik itu sebelum biar tidak terjadi atau bila sudah terjadi itu gimana Ustaz? Ya, kesurupan itu karena tadi proses jin mengganggu manusia. Ya kalau kita deteksi awal ya, deteksi awal misalkan kita merasa terganggu, kita banyak-banyak bertawud. Setiap mau melakukan apapun ta'awud. Bertawud dulu. Dimanapun kita berada kan kita disunahkan juga ketika masuk ke daerah yang asing atau yang belum pernah kita datangi, kita disunahkan untuk membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu 3 kali. Gitu. Setiap kali mau masuk ke daerah yang baru kita datangi, entah itu daerah atau rumah atau apa. Oh, gitu. Itu kita disunatkan membaca doa itu. Kemudian ya di yang lain, perlindungan yang lain, misalnya A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu, kemudian A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir wahamah wa min kulli ainil lamah. Yang lainnya doa-doa yang mengandung perlindungan. Itu jadi salah satu penanggulangannya biar tidak kerasukan jin, berdoa terlebih dahulu saja. Ada nggak pengaruhnya selain kalau misalkan kita selain tidak berdoa Ustaz? Misalnya apakah karena kita mungkin habis berbuat maksiat atau mungkin karena menggunakan pakaian tertentu atau makan tertentu atau gimana Ustaz? Salah satu tadi yang saya sampaikan potensi yang pertama itu tadi berhubungan dengan jin ya. Nah potensi yang kedua itu karena orang pelaku maksiat. Sering melakukan maksiat secara umum, ya, maka secara keimanan dia tuh lemah. Rapuh dia tidak punya benteng, sehingga jin itu nggak punya rasa takut sama sekali sama orang tersebut. Pelaku maksiat. Orang yang suka berbuat maksiat, maka dia akan mudah diganggu oleh jin. Nah, oke. Tapi ada loh Ustaz, saya pernah dapat cerita, bahkan ketemu dengan orangnya. Orangnya itu suka berbuat maksiat, jarang sholat, tapi jin kayaknya takut sama dia itu. Gimana itu? Sama aja dengan dukun ya. Gimana itu? Sama dengan dukun, mereka juga cenderung melakukan pelanggaran, tapi lebih kuat. Karena memang jin itu mendukung dia. Ada jin yang mendukung dia, sehingga jin-jin yang lain itu takut sama dia. Oh gitu. Jinnya lebih kuat.
Jadi istilahnya itu ketemu sesama preman gitu ya. Tapi betul. premannya lebih kuat gitu ya. Gitu, betul. Gitu ya. Seperti orang-orang kafir. Orang gitu ya. kafir itu kan mereka punya kekuatan menyihir juga. Mereka itu punya kekuatan menyihir. Itu bukan karena dia itu karena dari keimanan kekuatannya itu, tapi kan karena dia kejahatannya itu, karena kemaksiatan. Oh gitu. Iya. Tapi bukan berarti dia itu kuat terhadap jin, tapi karena dia itu memang didukung oleh jin. Dibombong gitu. Dibombong, ya tak. Supaya kelesatannya lebih sesat, lebih dalam. Oh gitu. Oh iya. Jadi jangan apa namanya terlalu sombong dengan kondisi seperti itu ya. Bisa jadi memang justru malah itu apa istilahnya istidrat ya. Kalau dalam syariatnya istidrat. Nah gitu ya. Kalau dalam agama kita, kalau yang sana yang tahu. Terus ini Zat, kalau sudah terjadi terus gimana? Misalkan sudah terkena kesurupan itu, penanggulangan atau pertolongan pertamanya paling tidak itu gimana Zat? Ya, kalau ada orang-orang yang di sekitar situ ada orang yang ya sering berbuat baik lah, orang itu tidak fujur, tidak fasik, ya, diminta seseorang itu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Oh gitu. Ya. Terus ayat apa? Ya minimal ayat muawidat. Baca Fatihah dulu, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu aja udah cukup insya Allah. Oh gitu. Kalau keimanan orang itu baik dan kondisi waktu itu dibutuhkan dan kemudian orang itu ikhlas, insya Allah itu luar biasa. Keluar langsung jinnya, pergi gitu ya. Oh gitu. Dan yang seperti itu kalau kesurupan itu tidak permanen ya saja jinnya ya. Kecuali kalau kena sihir itu lebih permanen ya. Karena ada tujuan. Jadi artinya sekali pergi kemungkinannya ya maksudnya pergi beneran tidak balik lagi gitu ya. Atau kemudian sebentar beda kalau di sihir ya. Kalau sihir mungkin karena ada disengaja dimasukkan sehingga memang agak lebih lama permanen gitu saja. Jin yang masuk itu kan jin-jin militan ya. Oh gitu. Tentara ya. Oh, kalau sihir itu jin militan ya? Iya, itu sudah terlatih. Ya. Oh, wah ini menarik ini. Kayaknya nih pasti perlu dilanjutkan ini obrolannya, masih tentang sihir ya, tentang sihir. Untuk sementara kita sampai pembahasan apa namanya tadi kesurupan dulu saja. Ya bisa ikuti terus ya obrolannya dengan Ustadz Wahidin terkait dengan alam gaib ini. Kita menarik sekali tadi bahas tentang masalah bagaimana kesurupan itu bisa terjadi dan bagaimana bisa ditanggulangi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.